Oke, selamat pagi. Ini rekaman untuk kelas ke-6. Jadi kelas ke-6 ini kita sudah mulai belajar di development board Arduino. Jadi Arduino kita pakai sebagai referensi di mata kuliah microprocessor dan IoT. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa sih bedanya microprocessor dengan microcontroller. Jadi pada saat kita belajar microprocessor, kita bahas bahwa di dalam microprocessor itu ada control unit, ada register, dan juga ada ALU yang fungsinya untuk kalkulator. Nah, microprocessor tidak bisa bekerja sendiri, jadi kalau kita mau membuat microprocessor ini bisa bekerja, kita butuh minimal memori, baik memori untuk menyimpan program maupun memori untuk menyimpan data. Jadi flash ini untuk menyimpan programnya, static RAM dan EEPROM untuk menyimpan data. Tapi selain memori, banyak juga sistem yang membutuhkan seperti input-output, dan juga interrupt controller, dan juga timer counter. Dan semua ini akhirnya dikemas menjadi satu yang disebut sebagai microcontroller. Nah, microcontroller itu sebenarnya sudah bisa dipakai untuk sebuah sistem, hanya sayangnya untuk memprogramnya itu butuh peralatan khusus. Jadi kita harus membuat interface dari komputer ke microcontroller untuk bisa mengirimkan program dari laptop, dari komputer ke microcontroller. Nah, karena cukup sulit, sementara program itu kita juga nggak tahu kan, akan bisa langsung berhasil atau error. Nah, makanya di sini Arduino memiliki ide untuk membuat yang namanya development board. Jadi microcontroller ini ditambah dengan power regulator, clock regulator, dan mungkin netral memory, dan semua dikemas menjadi satu yang disebut sebagai development board. Nah, salah satunya adalah Arduino Uno. Dan karena inilah development board, maka dia membutuhkan pin konektor yang bisa kita gunakan untuk menyambungkan board ini dengan peralatan input maupun output. Oke. Nah, ini beberapa referensinya. Untuk Arduino kita bisa ke arduino.cc, dan untuk Arduino sendiri kita bisa masuk ke arduino.org. Dan inilah Arduino. Sebenarnya ini bukan Uno-nya ya, ini yang NG, tapi lumayan mirip. Di sini eh, kalau kita perhatikan, ini adalah microcontrollernya. Dan kalau kita bentar, di sini tidak begitu kelihatan ya, jenis dari ininya. Cuma di sini kelihatan, ini sebenarnya kebalik. Tulisannya adalah Atmel. Ini adalah pembuat dari microcontrollernya. Dan di sini tulisannya adalah Atmega 168 mungkin ya. 168P. Saya nggak betul kelihatan ini. Nah, kemudian untuk Arduino NG ini, jadi di sini ada microcontrollernya. Kemudian tadi disebut ada clock regulator. Ini clocknya menggunakan kristal. Dan kemudian ada beberapa tombol untuk reset. Dan di sini adalah power regulatornya. Oke. Nah, oke, ini telat untuk hapusnya. Nah, ini tadi adalah Arduino yang kita pakai. Tadi ada microcontrollernya, kemudian ada power regulatornya,
termasuk juga ada kontrol apa clock regulator, dan termasuk beberapa push button switch. Dan semua ini dikemas dan ditambahkan dengan pin konektor yang tadi disebutkan sebelumnya. Di sini ada pin konektor dan ini digunakan untuk menyambungkan development board kita, Arduino kita, dengan perangkat input output. Oke, ini ada beberapa jenis Arduino. Ada Arduino Mega untuk yang jumlah konektornya banyak. Kemudian ada Arduino Nano yang lebih kecil daripada Uno dan lainnya. Nah, Arduino development board-nya itu pada awalnya itu didesain hanya untuk membuat sebuah development board untuk berinteraksi dengan perangkat input dan output. Dan waktu itu belum terbiasa dengan connectivity. Nah, kalau misalnya kita ingin mengirimkan data atau informasi ke luar, keluar itu bisa ke internet atau bisa ke mesin lainnya. Nah, Arduino nggak bisa untuk mengirimkan data. Nah, makanya Arduino mengeluarkan Arduino Shields dan ini digunakan untuk Arduino board-nya bisa berinteraksi dengan perangkat lainnya maupun ke internet melalui Ethernet atau wireless atau yang lainnya. Ini fungsi dari Arduino Shield. Oke. Dan ini adalah Arduino Uno-nya. Dan ini kalau di zoom, dia ada tulisannya adalah Atmel Atmega 328P. Harusnya seperti itu. Dan di Atmega 328P di Arduino Uno ada banyak pin konektor. Tapi kalau misalnya ini terasa kurang, kita bisa menggunakan Arduino Mega yang jumlah konektornya jauh lebih banyak. Oke. Ini Arduino Shield-nya tadi disebutkan bisa untuk connectivity ke Wi-Fi atau bisa ke Ethernet atau yang lainnya. Dan ada beberapa replika yang membuat juga development board selain Arduino. Ada Fruit, ada SparkFun, ada DevRobot, dan ada yang lainnya. Jadi ada banyak sebenarnya flavor dari ya apa replika dari Arduino. Dan inilah tadi kalau kita lihat Arduino 8 pin mapping. Dan di sini kalau kita perhatikan pin nomor satu itu fungsinya adalah untuk PC6. Dan ini kalau dihubungkan dengan Arduino di, di development boardnya, ini terhubung dengan reset. Jadi ada tombol reset di Arduino Uno, ini langsung dihubungkan dengan PC6 atau pin 1. Dan lainnya, di sini juga ada misalnya analog input 0 sampai 5, dia terhubung dengan PC0 sampai PC5. Jadi sebenarnya development board Arduino itu hanya memetakan dari pin 1 ke yang mana, pin 2 kemana, pin 3 kemana. Kemananya itu masih adalah ke ini ya, konektor-konektor yang tersedia di Arduino. Jadi misalnya tadi pin 1 ini ke reset, resetnya ada di sini. Kemudian tadi pin 2 kemana tadi? Digital pin 0. Berarti dia pin 2, yang ini pin 2, dia terhubung dengan sini. Pin 3 terhubung dengan ini dan seterusnya. Oke, itu hubungan antara Atmega 8P dengan development board Arduino. Oke, nah untuk pemrograman Arduino, dari Arduino menyediakan softwarenya untuk kita bisa membuat program dan kemudian juga mensimulasikannya. Dan kalau sudah yakin programnya berhasil, maka kita akan bisa kirimkan program ini ke Arduino Uno. Oke, nah untuk downloadnya, softwarenya teman-teman bisa ke Arduino CC dan kemudian teman-teman bisa lihat di ini software Arduino IDE.
Nah, di sini Arduino IDE versi 236 yang sekarang. Dan teman-teman kalau misalnya menggunakan Windows, dia tinggal download yang ini dan diinstal. Kalau pakai Linux, ya pakai yang ini. Kalau pakai macOS, pakai yang ini. Nanti contohnya misalnya seperti ini. Ini Arduino IDE yang sudah diinstal. Versi saya masih 234, jadi masih sedikit ketinggalan. Dan di sini kita bisa membuat program kita. Dan kalau misalnya program sudah oke, nanti kita bisa kirim, upload ke Arduino Uno kita. Oke. Oke, ini kita skip aja karena kita langsung masuk ke pemrogramannya. Nah, ini ada beberapa fungsi dan juga beberapa referensi yang perlu kita bahas di pertemuan 6 dan 7 untuk pertemuan berikutnya. Dan di sini ada banyak, ada digital read, ada digital write, dan ini bisa diklik sebenarnya. Dan dia akan langsung terhubung dengan penjelasannya. Kayak misalnya ini digital read. Tinggal kita klik, dan nanti dia akan membuka seperti ini. Ini, bahwa digital read adalah sebuah fungsi untuk membaca nilai dari dari salah satu digital pin. Dan hasilnya nanti bisa high, bisa low. Jadi nanti sintaksnya adalah digital read dan kemudian nomor pinnya. Nomor pinnya bisa 0, 1, 2, tergantung dari ya pin mana yang mau kita baca gitu. Oke. Dan kemudian ada pin mode, ada analog dan lainnya. Oke, kita coba dulu aja. Dan di sini kita akan menggunakan Tinkercad untuk mensimulasikan Arduino Uno kita. Dan teman-teman pasti sudah familiar dengan Tinkercad karena digunakan di Tekdik. Oke, ini sudah masuk ke Tinkercad dan sekarang kita coba untuk membuat rangkaian kita desain circuit dan misalnya kita bikin baru create circuit. Oke, di sini sudah ada komponen-komponennya. Kita tinggal pakai Arduino Uno. Ini adalah microcontrollernya Atmega 38P dan ini adalah clock regulatornya. Ini kristalnya, benar ya. Dan ini adalah power regulatornya. Dan setiap pin di sini sebagian besar terhubung dengan pin yang ada di sini. D0, D1, D2 sampai D13. Ini. Dan kalau misalnya mau berinteraksi dengan sinyal analog, ini dia. Ada A0, A1 sampai A5. Oke. Nah, sekarang kita mau coba untuk menyalakan lampu LED. Ini adalah anodanya. Anoda berarti perlu diberikan tegangan yang lebih positif dibandingkan katoda. Berarti katoda bisa kita hubungkan dengan ground, dan ground biasa kita gambarkan dengan kabel hitam. Dan untuk anodanya kita masukkan ke tegangan positif. Misalnya langsung ke 5 volt. Dan di sini kalau misalnya saya nyalakan start simulation, maka dia akan menyala, cuma tegangannya terlalu besar sehingga dia pecah. Di sini tertulis ada informasi arus yang melalui LED lamp
itu 483 miliampere. Padahal harusnya maksimumnya hanya boleh 20 miliampere. Nah, gimana cara kita mengurangi arus? Ya, arus bisa dikurangi dengan menggunakan resistor. Jadi di sini jangan langsung ke tegangan positif, tapi dikurangi dulu dengan resistor. Oke. Nah, cuma karena resistornya berapa nilainya? Nah, kalau misalnya kita tegangannya, sebentar besar dulu biar gampang. Oke, rumusnya kan V sama dengan I kali R. V-nya adalah 5 volt tadi, adalah 5 volt, tegangannya 5V, I-nya diminta 20 miliampere dikali R. Berarti R sama dengan 5 dibagi 20 miliampere. 20 miliampere berarti 0,02 ampere. Atau berarti dia sama dengan 500 dibagi 2. Sama dengan 250 ohm. Berarti tegangan apa resistor di sini nilainya adalah 250 ohm. Nah, sekarang menyala. Emangnya kalau dikasih 1 kilo gimana sih? Ya bisa sih 1 kilo, cuma dia nyalanya diredup seperti ini. Makanya kita pasin biar nyalanya ya lumayan terang. Cuma ini sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita pengen powernya efisien, ya jangan terang-terang banget biar nggak habis baterainya gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke ohm seperti ini nyalanya. Nah, cuma sekarang, nah terus fungsinya Arduino apa kalau cuma buat nyalain lampu seperti ini? Nah, berarti kita tidak akan langsung menyalakan lampunya dengan tegangan 5 volt, tapi tegangan 5 volt itu akan kita berikan di misalnya pin nomor 7. Seperti ini misalnya. Nah, sekarang kita bikin programnya. Kita masuk ke teks saja. Dah. Nah, di Arduino IDE itu standarnya adalah dia bikin program dibagi menjadi dua bagian, setup dan loop. Bedanya apa? Kalau setup itu akan dikerjakan sekali saja, dan kalau loop dikerjakan pertama dengan kerjaan ini, kemudian kerjaan ini, kerjaan ini, kerjaan ini, terus kerjaan ini lagi, terus ini, ini, balik lagi. Dan ini jadi looping terus, infinite loop. Jadi dia muter terus di sini. Sementara yang ini dikerjakan sekali aja di awal. Nah, sekarang kita mau menyalakan lampu LED ini. Berarti pin 7 harus kita berikan 5 volt. Nah, karena kita mau berikan, berarti pin 7 ini dia bersifat sebagai output. Berarti di sini pin 7 jadi output. Oke, ini pin mode. Pin mode itu apa ya? Coba kita lihat. Pin mode. Nah, nah ini pin mode. Apa fungsi dari pin mode itu? Kita lihat dulu. Ups, nggak boleh. Ya udah, kita cari sendiri. Ini pin mode. Udah, sama ya. Kenapa tidak mudah? Docs, sisi, language reference, and harusnya tidak apa. Oke, pin mode ini fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi pin, dia akan berlaku sebagai input atau output. Nah, ingat kan waktu kita belajar 8255, setiap
port itu bisa kita desain, sekarang kamu jadi input, sekarang kamu jadi output. Nah, ngubahnya input jadi output itu hanya berdasarkan software. Nah, pin mode ini digunakan untuk memprogram sebuah pin, apakah dia jadi input atau output. Sintaksnya adalah pin mode, M-nya besar ya, kemudian nomor pinnya dan mode. Modenya bisa input atau output. Ini modenya bisa input, output, atau input pull up. Oke, balik lagi tadi. Berarti pin mode 7, karena ini pin 7, sebagai output. Karena kita mau ngasih tegangan keluar, bukan baca tegangan dari luar. Oke, sekarang digital write, karena kita mau menuliskan high voltage di sini, berarti kita akan bikin di sini 7 high. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba start ignition dan dia akan menyala. Karena kita memberikan tegangan high atau 5 volt di pin nomor 7. Ini, pin nomor 7 diberikan high voltage. Sehingga jadi 5 volt. 5 volt akan menyalakan lampu LED-nya. Oke, berarti sekarang kita sudah bahas yang digital write dan pin mode. Termasuk juga high dan input, dan output. Nah, sekarang kita mau coba yang gimana caranya membuat lampu ini bisa kedip-kedip. Soalnya kalau cuma nyala doang, ya tinggal pakai baterai aja. Ngapain beli mahal-mahal Arduino Uno? Nah, berarti kita harus nyalain, kemudian matiin. Nah, berarti tinggal kita tambahkan saja digital write 7. Nah, sekarang low, biar lampunya mati. Ya. Nah, kita coba start. Hmm, kok nyala? Nyala terus dia. Nah, sebenarnya sih dia nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Cuma karena dia terlalu cepat, ini jadinya kelihatannya nyala terus. Nah, biar dia tidak langsung ngerjain high, low, itu terlalu cepat. Jadi kita harus kasih jeda waktu. Jadi cara yang kasih jeda waktu adalah dengan menggunakan fungsi delay. Misalnya 1000. Angka di sini, angka 1000 ini, itu menunjukkan angka dalam milisecond. Jadi kalau 1000 milisecond berarti 1 detik. Jadi 1 detik nyala, dan kemudian mati juga selama 1 detik. Oke, start. Dan seperti ini, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, dan seterusnya. Oke, ini fungsi dari digital write dan high maupun low dan juga output. Berarti kita sudah bahas yang digital write, pin mode, high, low, dan output. Oke, nah sekarang kita coba yang lainnya. Mana ya? Oh, ya, tadi delay juga udah ya. Sekarang kita mau digital read. Oke, digital read ya. Nah, digital read berarti kita mau baca sesuatu. Ada perangkat input di sini untuk nanti nilainya dibaca di sebuah pin. Nah, ini kan perangkat output LED, maka dia jadi output di sini. Nah, kalau kita mau bikin perangkat input. Oke, apa ya perangkat input yang bisa kita gunakan? Perangkat inputnya bisa push button, bisa slide switch, dan lainnya. Kita coba saja. Slide switch itu adalah sebuah switch. Kalau slidernya di sebelah kiri, maka kaki kiri terminal 1 dan tengahnya common nyambung. Jadi kalau slidernya di sebelah kiri, ini sama ini nyambung. Tapi kalau di sebelah kanan, berarti ini sama ini yang nyambung. Itu ciri khas dari uh, apa? Uh, slide switch.
Oke, sekarang kita mau nyambungkan ini ke ground dan yang ini ke 5 volt. Ini ke ground berarti hitam dan nilai tengahnya ini mau saya baca di pin 12 misalnya. Warnanya misalnya hijau. Oke, kita coba analisa dulu ya rangkaiannya ya. Nah, kalau slidernya ada sebelah kiri, berarti terminal satu dan common nyambung. Nah, karena nyambung, berarti tegangan di pin 12 itu akan tersambung dengan ground, berarti 0 volt. Tapi kalau slidernya saya geser ke kanan, berarti ini common dan terminal 2 ada yang nyambung. Sehingga pin 12 akan tersambung dengan terminal 2 dan tersambung dengan 5 volt di bawah. Oke, berarti programnya kita ubah. Sekarang berarti pin 12 ini akan menjadi input. Karena kita mau membaca sekarang pin 12. Apakah dia 0 volt, berarti di kiri, atau dia 5 volt, berarti di kanan. Oke, sekarang kita coba digital read. Digital read, dan kita mau baca pin nomor 12. Oke, nah karena kita membaca, berarti hasilnya harus disimpan di sebuah variabel. Berarti kita harus bikin variabel dulu. Misalnya switch. Nah, tetapi switch-nya itu karena dia variabel, karena ini menggunakan format C, maka kita harus deklarasikan SW ini nilainya apa? Nilainya itu bisa macam-macam, bisa boolean, bisa byte, bisa karakter atau integer. Kita coba yang integer dulu ya. Berarti data type-nya dulu, baru nama variabelnya. Berarti variabel SW itu tipenya adalah integer. Nah, kemudian kalau saya tolong baca dong pin nomor 12. Nah, nilai dari pin 12 ini, high atau low, akan disimpan di SW. Nah, sekarang baru saya mau menggunakan kondisi dari SW ini buat nyalain lampu. Oke, kita sekarang pakai lampu lagi. Dan jangan lupa resistornya. Nilainya tadi 250 ya. 250. Ini tersambung ke sini. Ini tersambung ke ground. Hitam. Dan ini nyambung ke pin 7 tadi. Nah, nah berarti sekarang kita mau bikin sebuah sistem. Kalau switch-nya di kiri, berarti 0 volt, lampunya mati. Berarti di sini kalau, nah kalau itu berarti kan if. Berarti kita tulis if SW, seperti ini. Nah, kita coba dulu if. Ini if-nya. Kita lihat sintaksnya seperti apa. If. Sintaksnya adalah if, condition, kemudian kurung kurawal buka, statementnya apa saja yang mau dikerjakan, kalau dia true, dan kurung kurawal tutup. Oke, berarti if SW sama dengan low, jadi kalau switch di sini nilainya low, berarti di kiri, maka lampunya mati. Jadi kita write 7, kali adalah pin 7, low.
Kalau tidak, hmm, saya coba dulu. Kalau tidak, nyalain lampunya dong. Hmm. Oke, seperti ini. Kita coba aja. Nah, sekarang kondisi slidernya ada di sebelah kiri. Itu berarti pin 12 nilainya adalah nol atau low. Nah, karena low, maka lampu mati. Tapi kalau misalnya saya geser, maka lampunya akan menyala. Kita right 7 high. Seperti ini. Cuma aku redup ya. Oh iya. Ah, dia benar 50 ohm. Kenapa tadi redup? Dia karena pin mode-nya belum kita deklarasikan. Pin mode 7 bekerja sebagai output. Nah, nah sekarang nyala terang. Oke, ini program sederhana buat nyalain lampu, matiin lampu. Nyalain, matiin, dan seterusnya. Oke, berarti ini sudah mencakup digital read, write, pin mode sudah, high low input output sudah, kemudian delay sudah, INT sudah, dan if dan else juga sudah. Oke, nah sekarang kita coba dulu yang tadi kan pakai in. Kalau pakai in integer, itu kan dia besar banget nilainya bisa disimpan. Sementara di sini nilainya cuma kalau ndak 0, 1. Rugi juga kalau kita pakai INT. Nah, apakah yang lain lebih efisien? Iya, yang lainnya berarti kita bisa pakai byte. Bahkan bisa lagi pakai bool. Kalau byte itu kan 8 bit. Kalau INT dia pakai 16 bit, berarti dia bisa nyimpan angka dari 0 sampai 65.535. Nah, rugi kan? Kalau misalnya kita pakai INT yang lebarnya 16 bit, padahal kita cuma mau nyimpen 0 atau 1, high atau low. Kalau pakai byte, ya lumayan, lebih efisien. Kalau coba pakai 8 bit, 8 bit bisa 0 sampai 255. Rugi juga kalau kita misalnya cuma nyimpan 0 dan 1. Nah, berarti yang paling tepat adalah menggunakan bool. Jadi di sini kalau misalnya kita pakai byte, jadi tetap kerja. Mati, nyala, mati, nyala. Oke. Nah, cuma kalau byte dia 8 bit kan, rugi juga. Padahal karena ini cuma menyimpan 0 atau 1, high atau low, paling enak ya pakai bool, boolean. Karena dia hanya mau menyimpan 0 atau 1. Oke, mati, nyala, mati, nyala, dan seterusnya. Oke, itu bedanya antara INT, byte, dan bool. Karena kita hanya menyimpan ini low atau high, 1 atau 0. Ya kita pakai bool saja. Dan ini sebenarnya juga kita bisa uh, lebih sederhanakan. Jadi nggak perlu dibandingkan sama low, tapi langsung aja. Karena di sini kita bisa tutup. Nah, di sini dia akan langsung. Kalau SW, if SW itu berarti SW diasumsikan dia high. Apakah SW high? Kalau iya, maka oh ini harus nyala berarti. Ini high. Tapi kalau SW false, itu jadi low. Seperti ini. Coba lagi, nyala, mati. Jadi sama aja. Sekarang lebih sederhana, jadi nggak perlu bandingin lagi sama low. Jadi mengurangi kerjaan. Dan kalau misalnya mau lebih simpel lagi, nggak perlu pakai SW, tapi langsung digital write ini bisa langsung kita masukkan ke if-nya. Seperti ini. If misalnya 12,
Dan berarti di sini nggak perlu lagi nyimpan SW. Ini mati, nyala, mati, nyala. Jadi sama aja. Dan ini jadi jauh lebih simple. Karena kita nggak butuh variabel. Dan dia langsung membaca nilainya dan langsung di if-kan, dicek. Oke, berarti so far kita sudah membahas separuh dari fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke komponen. Tadi sudah pakai resistor, pakai LED lamp, dan sudah pakai slide switch. Nah, nanti kita coba bahas ya pakai push button, potensio, dan 7 segmen. Dan juga kita langsung dapat yang banyak nih. Ada DC motor, kemudian ada motor servo, ada peer sensor, dan ada sistem sensor. Oke, ini pertemuan berikutnya ya. Baik, ini aja untuk yang pertemuan ke-6. Terima kasih.